Selama 100 tahun, terusan Panama telah menjadi penggerak utama dalam perdagangan global. Untuk mengangkut barang dari Samudra Atlantik ke Samudra Pasifik, tidak ada cara yang lebih efisien. Namun, hal ini mungkin akan berubah dengan rencana Meksiko untuk membuka proyek baru yang disebut Koridor Antar Samudra. Meskipun penjelasannya agak panjang, penting untuk memahami apa itu koridor ini dan apakah ia dapat menggantikan terusan Panama. Sebelum membahas proyek baru Meksiko, perlu diketahui tentang terusan Panama. Bersama dengan terusan Suez, terusan Panama adalah salah satu jalur air buatan paling terkenal di dunia. Jalur ini memotong jalur darat Panama yang menghubungkan Amerika Utara dan Amerika Selatan. Jalur darat ini memiliki lebar 65 km, dan panjang terusan Panama relatif pendek dibandingkan dengan terusan lain. Terusan Suez hampir 3 kali lebih panjang, sementara terusan besar di Cina bahkan 20 kali lebih panjang. Meskipun demikian, terusan Panama memiliki signifikansi yang sangat besar. Sebelum terusan Panama dibangun pada tahun 1914, kapal kargo menghadapi banyak kesulitan saat melakukan perjalanan antara kedua sisi. Misalnya, sebuah kapal dari Eropa yang membawa muatan untuk dijual di California harus berlayar ke Chili, melewati Selat Magellan, dan kemudian bergerak ke utara. Jika kapal cukup cepat, perjalanan ini bisa memakan waktu beberapa minggu, tetapi bagi banyak kapal lainnya, bisa memakan waktu berbulan-bulan. Selain itu, perjalanan ini juga sangat berbahaya. Selat Magellan sering mengalami badai, dan arus yang kuat menjadi tantangan besar. Alternatifnya adalah melewati lintasan barat laut di puncak Amerika, yang sebagian besar tahun tertutup es, sehingga mustahil untuk bernavigasi dengan teknologi saat itu. Pada tahun 1902, Amerika Serikat memutuskan untuk mengatasi masalah ini dengan merencanakan pembangunan terusan di Amerika Tengah. Terusan baru ini akan memungkinkan kapal menavigasi dalam waktu kurang dari 1 hari, mempersingkat perjalanan dari Atlantik ke Pasifik yang sebelumnya mencapai sekitar 12.000 km. Namun, pembangunan kanal ini bukan tugas yang mudah. Para pekerja harus menggunakan bor, dinamit, dan skop bertenaga uap untuk menggali lebih dari 200 juta meter kubik tanah. Jika volume ini dibandingkan, itu setara dengan 80 kali volume piramida Agung Giza dan hampir 2 kali lebih tinggi dari gedung Empire State, sebuah konstruksi mega buatan manusia. Para pekerja menghadapi kondisi ekstrim, dengan suhu mencapai 40 derajat Celcius atau lebih. Sekitar 6.000 orang meninggal selama proses pembangunan ini, disebabkan oleh sengatan panas, tanah longsor, dan penyakit tropis. Proyek ini juga mengalami tantangan teknik signifikan, termasuk perbedaan ketinggian hampir 30 meter antara titik tertinggi dan terendah dari kanal yang direncanakan. Ini memerlukan pembangunan kunci dan gerbang untuk mengatur elevasi air, memungkinkan kapal untuk naik hingga 30 meter sebelum turun kembali. Secara keseluruhan, pembangunan terusan Panama menghabiskan biaya yang sangat besar, mencapai $375 juta, setara dengan sekitar $12 miliar jika dihitung dengan nilai uang saat ini. Dengan demikian, terusan Panama tidak hanya menjadi jalur perdagangan penting, tetapi juga merupakan prestasi teknik monumental dalam sejarah. Namun, terlepas dari semua tantangan tersebut, setelah 1 dekade pembangunan, terusan Panama resmi dibuka pada bulan Agustus 1914. Kapal pertama yang melintasi terusan itu adalah SS Aincon, yang menjadi yang pertama dari banyak kapal lainnya. Sekitar 1.000 kapal menggunakan terusan ini pada tahun pertama, dan jumlah tersebut terus meningkat. Saat ini, lebih dari 10.000 kapal melewati terusan Panama setiap tahun, mengangkut 0,5 miliar ton barang. Kapal-kapal ini membayar tol untuk menggunakan terusan, dengan biaya sekitar $0,5 juta Amerika Serikat untuk kapal yang lebih besar. Biaya ini dianggap sepadan, karena mereka tidak perlu melakukan perjalanan jauh melalui Selat Magellan. Terusan Panama telah mengubah wajah perdagangan global. Namun, pada tahun 2020, jalur air terkenal ini menghadapi persaingan yang sangat serius. Kini saatnya membahas koridor antar samudra tanah genting, atau disingkat CIIT. Untuk memahami asal-usul CIIT, perlu melihat kembali ke akhir abad ke-19. Pada saat yang sama ketika Amerika Serikat mulai mempertimbangkan pembangunan terusan Panama, Meksiko juga mengeksplorasi ide serupa. Pada tahun 1884, Porfirio Diaz,
seorang tokoh berpengaruh, menjadi presiden Meksiko. Diaz, yang berasal dari negara bagian Oaxaca di pantai selatan Meksiko, memutuskan untuk membangun jalur kereta api yang menghubungkan Oaxaca ke pantai Veracruz di utara. Dengan kata lain, ia ingin menciptakan jalur kereta api antara Atlantik dan Pasifik, berharap dapat mengatasi masalah yang kemudian diselesaikan oleh terusan Panama. Banyak orang mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi pada pertengahan Januari tahun 1907, jalur kereta api baru yang dikenal sebagai Tren Interoceánico resmi dibuka. Pembukaan ini terjadi beberapa tahun sebelum terusan Panama, dan pedagang global segera mulai memanfaatkan jalur kereta api tersebut. Selama beberapa tahun berikutnya, ratusan ribu ton kargo berhasil dipindahkan melalui jalur ini, dan Meksiko mengalami pertumbuhan pesat secara ekonomi, berperan penting dalam perdagangan internasional. Namun, keberhasilan ini bersifat sementara. Ketika terusan Panama dibuka, sebagian besar perusahaan pelayaran memutuskan untuk menghentikan penggunaan Tren Interoceánico dan beralih ke terusan tersebut. Pada tahun 1914, ketika terusan Panama resmi beroperasi, jumlah kargo yang melalui jalur kereta api Meksiko menurun sepertiga, dan setahun kemudian turun hampir 80%. Meskipun jalur kereta api di Meksiko sebenarnya lebih cepat dan lebih dekat ke Amerika, serta menghemat beberapa hari bagi penggunanya, banyak yang lebih memilih terusan Panama. Pertanyaannya adalah mengapa orang lebih memilih terusan Panama? Pada awalnya tampak mungkin tidak masuk akal. Tetapi ada beberapa alasan penting di balik pilihan tersebut. Pertama, banyak perusahaan pelayaran berbasis di Amerika lebih suka mendukung proyek yang berasal dari Amerika, berbeda dengan saingan di Meksiko. Selain itu, perang saudara yang terjadi di Meksiko menimbulkan ketakutan di kalangan perusahaan lain. Secara logistik, lebih mudah menggunakan jalur pengiriman di Panama, karena mereka tidak perlu membongkar kargo untuk dipindahkan ke kereta api. Dengan penurunan lalu lintas yang signifikan, Tren Interoceánico menjadi terlalu mahal untuk dirawat, sehingga akhirnya tidak beroperasi selama 100 tahun. Semua itu berubah ketika Presiden baru Meksiko, López Obrador, yang memimpin di Meksiko pada tahun 2018. Ia merencanakan pembangunan kembali jalur kereta api Meksiko dan menciptakan koridor baru antara Atlantik dan Pasifik, sebagai saingan modern untuk terusan Panama. Proyek ambisius ini resmi diumumkan beberapa bulan kemudian, dengan rencana untuk 3 jalur kereta api utama, jalur Z dari Coatzacoalcos ke Salina Cruz, jalur F dari Coatzacoalcos ke Palenque, dan jalur K dari Coatzacoalcos ke San Hidalgo. Pekerjaan untuk CIIT dimulai pada Juni 2020, dengan menebang vegetasi, mencabut rel lama, dan menggantinya dengan rel baru. Secara total, rel kereta api baru dengan 3 jalur utama ini memiliki panjang lebih dari 1.000 km. Pemerintah Meksiko juga berencana membangun serangkaian taman industri di sepanjang jalur kereta api. López Obrador sangat konsisten. Pada tahun 2023, ia mengerahkan Angkatan Darat untuk merebut bentangan rel yang dimiliki perusahaan swasta. Ia menawarkan kompensasi kepada perusahaan tersebut, tetapi memastikan terlebih dahulu bahwa rel tersebut aman di tangan pemerintah. Pekerja konstruksi telah menebang pohon dan merusak habitat lokal. Salah satu kelompok pengunjuk rasa sempat dipenjara setelah diduga menyerang pekerja konstruksi. Di tempat lain, beberapa keluarga lokal dipindahkan secara paksa. Meskipun proyek ini terasa kontroversial, banyak orang di wilayah tersebut percaya bahwa sisi negatifnya lebih kecil dibandingkan manfaat yang diharapkan. Beberapa ahli berpendapat bahwa CIT akan menciptakan 500 juta lapangan kerja bagi penduduk lokal dan menarik investasi internasional sebesar 50 miliar dolar. Ledakan ekonomi ini dapat mengubah negara, dan itulah yang diharapkan oleh Presiden López Obrador. Pada bulan Agustus 2023, jalur Z resmi selesai. Pada bulan September, López Obrador menaiki kereta penumpang dari satu ujung rute ke ujung lainnya, dan perjalanan tersebut memakan waktu kurang dari 9 jam, sehingga secara resmi lebih cepat daripada melintasi terusan Panama. 2 bulan kemudian, hanya beberapa hari sebelum Desember 2023, kereta pertama membuka pintunya untuk masyarakat umum dan mulai mengangkut penumpang lokal dari pantai Atlantik ke Pasifik. 2 jalur lainnya diselesaikan pada akhir tahun 2024. Meski telah ada kemajuan signifikan, pemerintah masih memiliki beberapa pekerjaan yang harus diselesaikan sebelum CIIT dapat digunakan untuk pengiriman internasional.
Salah satu fitur penting dari proyek ini adalah perombakan total pelabuhan di kedua ujung jalur kereta agar lebih sesuai untuk kapal kargo. Ini termasuk pembangunan pemecah gelombang raksasa di Pelabuhan Salina Cruz yang akan terdiri dari ratusan ribu ton batu untuk melindungi pelabuhan. Dinding batu ini dimaksudkan untuk mengurangi risiko kapal kargo terguling oleh badai atau gelombang besar. Pekerjaan di pemecah gelombang masih berlangsung. Namun, berita terbaru menunjukkan bahwa proyek ini hampir selesai, yang berarti CIIT akan segera terbuka untuk pengiriman kargo. Hal ini menimbulkan pertanyaan menarik tentang nasib terusan Panama. Beberapa ahli berpendapat bahwa CIIT akan menjadi alternatif yang lebih murah dan lebih cepat dibandingkan terusan Panama yang ada. Jika ini terbukti benar, perusahaan pelayaran mungkin akan mengubah rute pengiriman mereka melalui koridor kereta api Meksiko daripada menggunakan terusan Panama. Hal ini berpotensi mengulangi sejarah ketika kereta api Meksiko sebelumnya gulung tikar 1 abad yang lalu. Namun, para pengembang CIIT menegaskan bahwa proyek ini akan melengkapi terusan Panama, bukan menggantikannya. Terusan Panama memiliki kapasitas untuk menangani hingga 4 juta peti kemas kargo setiap tahun, tetapi seringkali jumlah ini tidak mencukupi. Semakin banyak kapal ingin menggunakan terusan ini setiap tahun, dan banyak yang kesulitan memenuhi permintaan. Pada tahun 2023, terusan Panama mengalami masalah serius akibat musim terkering dalam sejarahnya. Pihak berwenang memutuskan untuk membatasi jumlah kapal yang melalui terusan demi melestarikan air. Akibatnya, hanya 25 kapal yang diizinkan menggunakan terusan setiap hari, turun dari rata-rata hampir 40 kapal per hari. Situasi ini menyebabkan kekacauan, karena perusahaan mulai menawar jutaan dolar hanya untuk mendapatkan slot yang berharga, sementara kapal-kapal lain terdampar menunggu kesempatan. Disinilah pilihan seperti CIIT benar-benar dapat membantu. CIIT dapat mengurangi tekanan pada terusan Panama dan memberikan rute alternatif ketika terusan sangat diminati. Ini juga akan membuat pengiriman lebih dapat diandalkan, karena perusahaan akan memiliki pilihan lain untuk mencapai tujuan mereka tepat waktu. Kekurangan air di Panama telah mengganggu beberapa pengiriman juga. Jika CIIT sudah beroperasi, pengiriman tersebut mungkin dapat dilakukan tepat waktu. Kerjasama antara terusan Panama dan CIIT juga dapat meningkatkan perdagangan global, memungkinkan lebih banyak barang bergerak antara Atlantik dan Pasifik. Seorang pejabat Meksiko menyatakan bahwa proyek ini bukan hanya tentang menghubungkan negara, tetapi juga tentang menghubungkan dunia. Namun, di masa depan, ada kemungkinan bahwa CIIT akan menghadapi persaingan sendiri. Pada tahun 2014, salah satu perusahaan Tiongkok mencoba membangun kanal di Nicaragua sebagai alternatif untuk terusan Panama. Ketika pasar saham Tiongkok jatuh pada tahun 2015, perusahaan tersebut terpaksa meninggalkan proyek tersebut. Selain itu, lintasan barat laut, yang sebelumnya terhambat oleh es, dapat terbuka akibat pemanasan global. Dalam beberapa tahun terakhir, beberapa kapal telah berhasil menggunakan rute tersebut untuk berpindah dari satu sisi Amerika ke sisi lainnya. Satu hal yang pasti, keadaan perdagangan antara Pasifik dan Atlantik berada di ambang perubahan besar. Pada akhirnya, kami ingin mengetahui apa pendapat Anda tentang proyek besar terbaru Meksiko. Beritahu kami pendapat Anda di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, subscribe dan aktifkan notifikasi pada video ini, agar tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terbaru dalam geopolitik, ekonomi global, dan perubahan tatanan dunia yang sedang berlangsung. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.